selamat sore Bu Sinta. Waalaikumsalam, selamat sore Bu Jeki. Bagaimana kabarnya Bu Sinta sore hari ini? Alhamdulillah baik Bu Jeki, walaupun agak lelah ya Bu ya, terus terang, tapi baik mudah-mudahan. Bu Sinta, mungkin di tengah kesibukan Bu Sinta nih, kita mau ngobrol-ngobrol apa sih? Bu Sinta akan sampaikan di sesi obrolan kita sore ini. Oh ya, sebelumnya terima kasih banyak loh Bu Jeki atas waktunya. Bu Jeki, jadi ceritanya begini, ini berkaitan dengan tugas kita sebagai pendidik, khususnya saya ya Bu ya. Ketika di kelas yang saya ajar sekarang ini sebetulnya ada apa Bu, satu siswa itu ternyata sikap anak ini terlalu kurang menyenangkan ya Bu. Dalam artian begini, ketika anak ini kehilangan suatu barang, dia itu langsung menyalahkan teman yang ada di sampingnya, menyalahkan teman yang ada di samping kanannya, samping kirinya, atau di dekatnya, tanpa apa Bu, terlebih dahulu mencari barangnya. Mungkin barang dia itu tersedia di dalam tas, atau di bawah, atau di kolong meja, atau mungkin jatuh seperti itu. Kemudian juga anak ini berbicara, bukan berbicara keras ya Bu, tapi agak teriak gitu loh. Jadi seperti agak kurang santun Bu. Begitu ya Bu. Iya Bu Jeki, sehingga kadangkala dengan apa Bu adanya hal tersebut, kadang-kadang kelas itu jadi riuh gitu loh Bu. Ada saja hal-hal yang terjadi setiap harinya. Ada aja anak yang nangis, kemudian mengadu ke saya, Bu, si ini begini, seperti itu. Dan itu hampir terjadi setiap hari Bu Jeki. Oh, setiap hari ya. Berarti dari apa kondisi permasalahan Bu Sinta itu kira-kira apa sih tujuannya? Apa yang ingin Bu Sinta dapatkan dari pembicaraan kita nantinya apa Bu Sinta? Yang ingin saya dapatkan apa ya Bu? Bagaimana agar mungkin sikap ya Bu ya, sikap anak ini bisa berubah menjadi lebih baik lagi, sehingga kelas itu bisa kondusif, kelas tenang seperti itu. Hmm. Nah, berkaitan dengan sikap siswa tersebut, ya Bu, dan kaitannya dengan suasana kelas yang kondusif, menurut Bu Sinta, suasana kelas yang kondusif di kelas, suasana ideal ketika belajar itu, suasananya yang seperti apa Bu Sinta? Kalau menurut saya, suasana kelas yang ideal itu ketika ada rasa saling menghargai, saling menghormati, tidak menyalahkan antara satu kawan dengan kawan lainnya. Seperti itu, Bu. Dan juga kelas apa ya, Bu ya? Kelas yang tenang. Eh, karena menurut saya kelas yang tenang itu bukan berarti diam takut gurunya ya, Bu. Tapi ketika kelas tenang, maka guru akan mengajarkan itu lebih enak, Bu. Suasananya mengalir dengan enak. Seperti itu yang saya inginkan. Baik ya. Nah, dari keadaan Bu Sinta sekarang, Bu Sinta kan lebih tahu nih perkembangan atau kondisi kelasnya seperti apa. Dari skala 1 sampai 10, kira-kira ada di posisi berapa nih Bu Sinta sekarang? Kalau menurut saya masih dalam posisi 6 atau 5 lah, Bu. Begitu. Harapannya Bu Sinta ada di posisi berapa? Ya, harapannya saya juga tidak muluk-muluk ya, Bu ya. Manusia itu kan tidak ada yang sempurna. 9 lah, kalau sudah 9 itu sepertinya kelas sudah tenang, sudah kondusif seperti itu. Ya, berarti ada peningkatan ya Bu Sinta ya. Iya, betul, Bu. Dari 6 ke 9 itu kan rentangnya cukup jauh ya, Bu ya, naiknya 3. Nah, itu sih yang saya inginkan. Baik, nah tentunya untuk mendapatkan perubahan yang baik dari anak tersebut, ya kira-kira apa nih hal-hal positif atau kekuatan yang ada dari anak tersebut agar mungkin bisa mengcover nih lebih dominan dari kekurangannya. Apa yang bisa Bu Sinta dapatkan gitu? Sebetulnya anak ini cukup pandai ya, Bu ya. Terus terang, aktif, kemudian energik. Apalagi ya, Bu ya. Dimintai tolongnya itu cepet, Bu. Itu sih sebetulnya banyak sih kelebihannya, Bu. Tadi pandai, kemudian aktif, energik, lalu dimintai tolongnya itu cepet. Mungkin itu karena anak mut-mutan ya, Bu, yang namanya aja anak kecil ya, Bu. Cuma ya itu ya kelebihannya tadi. Hmm.
Nah, kira-kira apa nih tindakan yang akan Bu Sinta lakukan untuk mengajak siswa itu berubah dari kelebihannya, dari karakternya bisa digali kan? Apa kira-kira Bu Sinta bisa tunjukkan atau rencanakan untuk anak tersebut? Ya, mungkin di sini saya akan menggali potensi anak tersebut ya, Bu ya. Hal-hal yang bisa saya Baik. lakukan adalah apa Bu, saya mungkin akan membuat suatu apa ya, mungkin suasana kelas yang menarik dan menyenangkan dengan cara membuat kelompok belajar sehingga anak ini merasa aku punya temen loh sekarang, jadi eh, merasa diterima oleh teman-temannya di kelas seperti itu Bu Jeki. Lebih berbaur begitu ya Bu ya? Iya Bu, benar. Kadang-kadang anak ini dijauhi Bu, karena sifatnya tadi ya. Jadi agak takut kalau apa Bu, sewaktu-waktu anak ini punya masalah, akan merasa nanti aku disalahin nggak ya, jadi agak menjauh teman-temannya. Jadi saya akan membuat mungkin duduknya dikelompokkan tidak satu-satu ya Bu ya. Jadi di sini nanti saya akan bagi dengan kelompok profil belajar Pancasila Bu, beriman, kemudian bertakwa, mandiri gitu. Lalu yang kedua mungkin akan menasehati ya Bu ya. Sepertinya sudah menasehati berkali-kali. Ketika anak ini melakukan kesalahan, saya akan panggil dia Bu. Jadi saya akan melakukan apa Bu, pendekatan personal ke anak tersebut. Saya akan melakukan praktek ya, segitiga restitusi ke anak tersebut dengan memanggilnya, kemudian menstabilkan identitasnya, kemudian memvalidasi tindakan yang atau kesalahan yang anak tersebut lakukan, lalu mengingatkan kepada keyakinan kelas yang sudah dibuat dan diyakini. Dan ketika anak itu apa Bu, tadi di awal saya cerita ya Bu, anak ini juga suka teriak-teriak gitu. Mungkin saya akan menyelipkan apa Bu, pembelajaran sosial emosional ke dalam kegiatan pembelajaran saya di kelas Bu. Saya akan melakukan teknik stop ke anak tersebut. Jadi untuk menenangkan anak tersebut seperti itu Bu. Jadi Ya, baik. Nah, hambatannya apa ya Bu ya? hambatannya apa ya Bu ya? Kalau saya kan mengajar guru kelas ya Bu ya. Jadi mengajar semua mata pelajaran selain olahraga, agama, bahasa Inggris dan bahasa Jawa ya Bu. Jadi hambatannya saya kurang apa ya Bu ya, berkolaborasi dengan guru mata pelajaran lain yang mengajar di kelas saya, belum mengkomunikasikan tentang masalah ini ya Bu. Jadi semuanya masih saya pendam sendiri. Ini saya curhatnya ke Bu Jeki ini. Baik, jadi bisa kamu ya Bu hambatannya. Dari hambatan itu, kira-kira solusinya apa nih Bu Sinta? Betul Bu, solusinya saya harus mengkomunikasikan dengan guru mata pelajaran lain yang mengajar di kelas saya. Bagaimana dalam menyikapi anak ini. Kalau sama, berarti yuk bareng-bareng. Bagaimana cara yang terbaik agar paling tidak ada perubahan sikap dari anak tersebut ya Bu ya. Selain itu juga mungkin akan mengkomunikasikan hal ini dengan orang tua si anak tersebut ya Bu. Jadi orang tua tahu bagaimana sikap dan perilaku anaknya selama ini di sekolah seperti itu. Jadi antara guru dan orang tua itu ada apa Bu, komunikasi yang baik untuk membuat karakter anak ini menjadi lebih baik lagi. Dan pastinya orang tua akan senang ya Bu ya. Iya, baik. Jadi bersinergi ya antara guru dan orang tua, bersinergi untuk tahu perubahan dan perkembangan anak. Nah, kira-kira apa yang Bu Sinta lakukan dengan waktu dekat ini? Yang akan saya lakukan dalam waktu dekat ini adalah pertama-tama saya akan memanggil orang tua dari si anak ini Bu. Kalau guru kan kita bertemu setiap hari ya Bu ya. Kalau orang tua kan tidak setiap hari. Saya akan memanggil orang tua dari si anak ini, kemudian saya akan membicarakan permasalahan anak ini di kelas. Jadi orang tua bisa mengetahui apa Bu, anaknya kalau di sekolah seperti apa gitu. Eh, jadi biar kita sama-sama orang tua, antara orang tua dan guru itu bisa apa ya Bu ya, bisa berkolaborasi. Baik ya. Kapan kira-kira rencana Bu Sinta itu akan dilaksanakan, Bu? Kalau untuk memanggil orang tua, langsung saja Bu, mungkin mulai minggu depan ya Bu ya, supaya tidak berlarut-larut. Baik. Kalau kemudian yang apa Bu, berkomunikasi dengan Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas saya,
akan saya lakukan sesegera mungkin, Bu. Karena kami kan setiap hari bertemu ya, Bu, ya. Dengan harapan apa, Bu, masalah yang saya hadapi ini segera terselesaikan seperti itu, Bu Jeki. Ya, jadi dari langkah-langkah Bu Sinta tadi dengan menasihati anak, kemudian berkolaborasi dengan guru, berkomunikasi dengan orang tua, itu nanti pasti ada tolak ukur keberhasilannya ya Bu ya, setelah melakukan tindakan-tindakan rencana Bu Sinta tadi. Nah, apa tolak ukur keberhasilannya? Bu Sinta akan merasa bagaimana kalau ini berhasil jika anak itu bagaimana? Oh iya, Bu Jeki, setelah saya melakukan rencana tindakan saya tadi, mungkin tolak ukur keberhasilannya adalah si anak ini yang tadinya bersikap suka menyalahkan temannya itu ketika kehilangan suatu barang, entah itu uang, entah itu pensil atau penghapus atau yang lain, anak itu akan lebih apa, Bu, lebih introspeksi lagi. Jadi dia tidak menyalahkan temannya, tetapi sebelum menyalahkan temannya ketika dia kehilangan suatu barang, dia akan mencarinya terlebih dahulu. Kemudian tolak ukurnya juga ketika si anak sudah berubah, ya mungkin kelas akan menjadi lebih tenang, lebih kondusif ya Bu ya. Jadi tidak ada apa yang namanya kegaduhan di dalam kelas seperti itu Bu Jogi. Baik ya Bu Sinta, luar biasa sekali rencana Bu Sinta untuk melakukan pencegahan dan memecahkan masalah yang sedang dihadapi Bu Sinta. Bu Sinta, waktu kita tidak banyak nih, kira-kira di obrolan kita tadi apa yang Bu Sinta dapatkan? Ya Bu Jeki, sebelumnya terima kasih banyak ya Bu ya atas waktunya sudah mau mendengar keluh kesah saya sore hari ini. Jadi yang saya dapatkan pada sesi obrolan kita sore hari ini tuh banyak sekali Bu. Pertama mungkin dari diri saya ya Bu ya. Saya merasa sedikit lega ini Bu, sedikit tenang seperti itu. Dan saya juga harus lebih apa ya Bu, terbuka lagi. Kalau ada apa-apa itu tidak dipendam sendiri, tapi dibicarakan, dikomunikasikan dengan teman-teman guru yang lain. Kemudian untuk anak ini, apa ya Bu, saya akan memanggil orang tuanya untuk mengkomunikasikan kepada orang tuanya. Jadi antara guru dan orang tua nanti sama-sama mengetahui lah tentang perkembangan anak tersebut seperti apa. Seperti itu Bu Jeki. Baik, luar biasa sekali Bu Sinta rencananya. Semoga dapat berhasil dan berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih Bu Jeki. Baik ya, kita mungkin akan bertemu bulan depan ya Bu Sinta ya. Iya Bu Jeki. Untuk kita bisa tahu perkembangan dan tindak lanjut dari rencana yang sudah Bu Sinta laksanakan. Semoga berhasil ya Bu Sinta, semangat. Iya, amin. Terima kasih Bu Jeki. Terima kasih atas waktunya. Iya, terima kasih atas waktunya sore hari ini sudah mendengar keluh kesah saya. Boleh boleh bercerita curhat-curhat lagi Bu di lain waktu. Iya, tentu saja Bu Sinta dengan senang hati. Terima kasih Bu Jeki. Assalamualaikum. Selamat sore, sampai jumpa di lain kesempatan. Iya, sama-sama Bu Sinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.